Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Oviana, NIM A4101800013, dan teman saya Bella Prima Santoso, NIM A4101800014. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab 3, yaitu Muhammadiyah, landasan normatif dan operasional. Ada dua subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu identitas perjuangan Muhammadiyah dan yang kedua landasan normatif Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja didasarkan pada nilai ajaran Islam dan untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi misi manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Muhammadiyah selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu karena adanya keyakinan bahwa Islamlah yang mampu mengatur tata kehidupan manusia yang dapat membawa pada kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Seperti dalam firman Allah, salah satunya terdapat dalam potongan surat Al-Maidah ayat 3, yaitu yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang artinya, pada hari itu telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 ini, bahwasanya Allah telah menetapkan Islam itu sebagai agama kita. Kemudian yang kedua, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Muhammadiyah melakukan dakwah Islam, yaitu seruan dan ajakan kepada seluruh umat manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi, bentuk dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah yaitu berupa seruan serta ajakan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, ajaran yang telah mereka dapatkan. Kemudian, selanjutnya, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid karena Muhammadiyah selalu berupaya melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai pemikiran dan pengalaman keagamaan dalam rangka pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah yang disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Di samping itu, Muhammadiyah juga selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam memahami pesan yang tersirat dalam firman Allah, yaitu Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Sehingga ketika keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus merubahnya dengan sendirinya. Harus merubah keadaan kita sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella Prima. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang landasan ideal Muhammadiyah. Landasan ideal Muhammadiyah sendiri terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, yang kedua, kepribadian Muhammadiyah, dan yang ketiga, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Langsung ke poin yang pertama, yaitu mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Latar belakang disusunnya mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah sendiri itu, yang pertama, belum ada rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, adanya kecenderungan kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah
yang menampakkan gejala menurun sebagai akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi. Yang ketiga, semakin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan paham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Dan yang terakhir, latar belakang disusunnya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu sendiri memuat pokok-pokok pikiran yang terdiri dari 7 pokok pikiran yang sangat fundamental yang di dalamnya tertuang suatu pandangan hidup, tujuan hidup, serta cara dan alat untuk mencapai tujuan hidup yang dicita-citakan. Yang kedua yaitu kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah memuat 4 hal yaitu apakah Muhammadiyah itu? Yang kedua, dasar amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dan yang terakhir yaitu sifat Muhammadiyah. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu matan hidup dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan. Yang pertama yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakannya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Dan yang terakhir, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah SWT yang berupa sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang diridhoi oleh Allah SWT. Sekian presentasi dari kelompok kami yang terdiri dari saya dan Adinda. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.